فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin dilanda fitnah dan kezaliman, sebuah ramalan kuno beredar di kalangan para ulama dan pencari kebenaran. Di antara tanda-tanda besar sebelum tibanya hari kiamat, disebutkan bahwa akan muncul seorang pemimpin kejam yang berasal dari keturunan Bani Umayyah. Namanya bukan sembarang nama. Dia dikenal sebagai Sufyani, sang tiran dari Syam. Di tanah Syam, Suriah, tempat di mana peradaban besar pernah berdiri, seorang pria dengan ambisi tak terbendung akan bangkit. Ia bukan sekadar pemimpin biasa, melainkan seorang penguasa yang didorong oleh rasa haus akan kekuasaan dan kebencian terhadap Ahlul Bait. Dengan tipu daya dan kekerasan, ia akan merebut tampuk kekuasaan dan menebarkan ketakutan di antara umat Islam. Orang-orang yang setia kepada agama akan menjadi sasaran kekejamannya. Sufyani tidak hanya ingin berkuasa, tetapi juga menghapus jejak kebenaran dengan menghancurkan mereka yang menentangnya. Perang saudara berkecamuk, darah tertumpah, dan dunia Islam akan memasuki masa-masa paling kelam dalam sejarahnya. Namun, kebiadaban Sufyani tidak berhenti di sana. Ketika mendengar bahwa seorang pemimpin sejati dari Ahlul Bait, Imam Mahdi, telah muncul di Mekah, ia menganggapnya sebagai ancaman terbesar bagi kekuasaannya. Dengan penuh amarah, ia mengerahkan pasukan besar menuju Tanah Suci, bertekad untuk menghancurkan siapapun yang menentangnya. Akan tetapi, takdir sudah tertulis. Di tengah perjalanan menuju Mekah di daerah bernama Al-Baida, pasukan Sufyani mengalami kehancuran misterius. Bumi yang selama ini menjadi saksi kezaliman mereka tiba-tiba membelah diri, menelan seluruh pasukan dalam sekejap mata. Riwayat menyebutkan hanya satu orang yang selamat, bukan untuk kembali berkuasa, melainkan untuk menjadi saksi bagi dunia bahwa keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba. Meski kehilangan pasukannya, Sufyani masih berusaha bertahan. Ia mengumpulkan kekuatan baru dan menghadapi Imam Mahdi dalam peperangan terakhir. Namun, sebagaimana telah diramalkan, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi dan pasukannya berhasil menghancurkan Sufyani dan menggulingkan tiran yang telah menebarkan kehancuran di muka bumi. Kematian Sufyani menjadi awal dari era baru, di mana keadilan kembali ditegakkan dan dunia Islam mendapatkan kembali kedamaiannya. Dengan runtuhnya kekuasaan zalim ini, umat manusia menyadari bahwa setiap kejahatan, betapapun kuatnya, pada akhirnya akan tunduk di hadapan keadilan Tuhan. Namun, kisah ini belum berakhir, sebab setelah kehancuran Sufyani, ancaman lain yang lebih besar akan datang. Dajjal, sang penipu besar, yang siap menguji keimanan manusia dengan fitnah yang jauh lebih dahsyat. Misteri tentang Sufyani tetap menjadi bahan kajian hingga kini. Apakah ia adalah sosok nyata yang akan muncul atau sekadar simbol dari kezaliman yang terus berulang dalam sejarah? Waktu yang akan menjawabnya. Misteri tentang Sufyani sering dikaitkan dengan eskatologi Islam, terutama dalam konteks tanda-tanda akhir zaman sebelum munculnya Imam Mahdi. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Sufyani. Pertama, Sufyani, pemimpin kejam dari Bani Umayyah. Malam di tanah Syam begitu sunyi, hanya terdengar deru angin yang menyapu reruntuhan peradaban lama. Namun, di balik keheningan itu, sesuatu tengah bergejolak. Kegelapan baru sedang tumbuh, membawa janji penderitaan bagi dunia Islam. Di akhir zaman, ketika fitnah merajalela dan kebenaran semakin sulit ditemukan, seorang pria dari keturunan Bani Umayyah akan bangkit. Namanya menggema di seluruh penjuru negeri, Sufyani. Ia bukan pemimpin biasa. Sufyani datang bukan untuk membawa keadilan, melainkan untuk menebarkan tirani dan kezaliman.
Di matanya, kekuasaan adalah segalanya, dan tak ada yang boleh menghalangi ambisinya. Tidak ada yang menyangka bahwa bayi yang lahir dari garis keturunan Abu Sufyan, leluhur Bani Umayyah, akan menjadi sosok paling ditakuti di akhir zaman. Sejak kecil, ia tumbuh dengan kebencian mendalam terhadap Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad yang masih bertahan dalam perjuangan kebenaran. Ketika ia mencapai usia dewasa, dunia sudah berada dalam kekacauan besar. Perang, perebutan kekuasaan, dan fitnah melanda negeri-negeri Islam. Di tengah kekosongan kepemimpinan, Sufyani melihat peluang. Dengan tipu daya dan kekerasan, ia mengumpulkan pasukan, menawarkan janji kejayaan kepada mereka yang haus akan kekuatan. Di bawah panji hitamnya, ia merebut kekuasaan di Damaskus, ibu kota Syam. Dalam waktu singkat, ia menggulingkan pemimpin-pemimpin yang ada, membantai siapapun yang berani menentangnya. Kekuasaan kini berada di tangannya, dan tirani pun dimulai. Ketika Sufyani berkuasa, keadilan lenyap. Pasukannya yang terkenal karena kebrutalannya menyapu bersih kota-kota yang tidak tunduk padanya. Kaum wanita diperkosa, anak-anak dibantai, dan orang-orang saleh diburu tanpa ampun. Namun, kebencian Sufyani yang paling besar tertuju pada satu kelompok, pengikut Imam Mahdi. Baginya, siapapun yang setia pada Ahlul Bait adalah musuhnya. Ia mengirim pasukan ke seluruh penjuru negeri untuk melenyapkan siapapun yang masih berpegang teguh pada kebenaran. Ketika berita tentang kemunculan Imam Mahdi di Mekah sampai ke telinganya, amarah Sufyani membara. Baginya, Imam Mahdi adalah ancaman terbesar, pemimpin yang diramalkan akan mengakhiri kekuasaannya dan menegakkan keadilan di muka bumi. Tanpa ragu, ia mengerahkan pasukan terbaiknya menuju Tanah Suci, berniat untuk menghancurkan Imam Mahdi dan pengikutnya sebelum mereka sempat memperkuat kekuatan. Namun, takdir berkata lain. Saat pasukan Sufyani melintasi Al-Baidah, sebuah daerah antara Mekah dan Madinah, sebuah keajaiban terjadi. Tanah tiba-tiba terbelah, menciptakan jurang yang menganga lebar. Dalam sekejap mata, ribuan tentaranya ditelan oleh bumi, lenyap tanpa jejak. Kejadian ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman tidak akan bertahan lama. Satu-satunya orang yang selamat dari bencana ini hanyalah seorang utusan yang kembali ke Damaskus, membawa kabar mengerikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghancurkan pasukan Sufyani dengan cara yang ajaib. Meskipun kehilangan pasukan terbaiknya, Sufyani tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia tetap mencoba melawan Imam Mahdi. Namun, seperti yang telah diramalkan dalam berbagai hadis, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Dalam pertempuran terakhir, pasukan Imam Mahdi menggempur kekuatan Sufyani hingga luluh lantak. Kota-kota yang dulunya tunduk pada tirani mulai memberontak, satu persatu wilayahnya runtuh. Hingga akhirnya, Sufyani sendiri tertangkap dan dibunuh dengan cara yang mengenaskan. Dunia Islam akhirnya terbebas dari tiran kejam itu. Namun, ini bukanlah akhir dari perjalanan. Setelah kehancuran Sufyani, tantangan yang lebih besar masih menunggu. Kedatangan Dajjal, sang penipu besar. Sufyani adalah contoh nyata bahwa kezaliman tidak akan pernah bertahan selamanya. Meskipun ia berhasil merebut kekuasaan dengan darah dan kebrutalan, akhirnya ia takluk di hadapan kebenaran. Kisahnya tetap menjadi peringatan bagi umat manusia bahwa siapapun yang menindas, siapapun yang menebarkan kejahatan, cepat atau lambat, akan menghadapi kehancurannya sendiri. Apakah Sufyani benar-benar akan muncul di akhir zaman? Ataukah ia hanya simbol dari penguasa-penguasa zalim yang terus muncul sepanjang sejarah? Waktu yang akan menjawabnya. Kedua, peperangan di Timur Tengah dan fitnah besar. Langit di atas Timur Tengah memerah, bukan karena matahari terbenam, tetapi karena asap peperangan yang membubung tinggi. Suara dentuman meriam dan raungan pedang beradu menggema di sepanjang lembah dan padang pasir. Tanah yang dulu menjadi saksi kejayaan para nabi kini dilumuri darah, dan di tengah kekacauan itu, sebuah nama disebut-sebut dengan ketakutan, Sufyani. Dialah pemimpin yang muncul dari Syam, Suriah, penguasa kejam yang mengobarkan perang tanpa ampun. Fitnah menyebar luas, menghancurkan kepercayaan, memecah belah umat, dan membuat perbedaan antara sahabat dan musuh menjadi kabur. Inilah masa yang telah lama diperingatkan.
fitnah besar sebelum kiamat. Tak ada yang bisa membayangkan bagaimana kekacauan ini bermula. Awalnya, hanya rumor yang beredar tentang seseorang dari keturunan Bani Umayyah yang tengah mengumpulkan kekuatan di Damaskus. Namun, dalam hitungan bulan, rumor itu berubah menjadi kenyataan. Sufyani merebut kekuasaan dengan kejam, menyingkirkan siapa saja yang berani menentangnya. Dengan kekuatan militer yang besar, ia menyapu bersih kota-kota di Suriah, Irak, Yordania, hingga Palestina. Dalam waktu singkat, penguasa-penguasa lain tersingkir, dan negeri-negeri yang dahulu makmur kini berubah menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Namun, kezaliman terbesar Sufyani adalah pengkhianatannya terhadap agama. Ia tidak hanya menindas rakyatnya, tetapi juga memburu siapa saja yang setia kepada Ahlul Bait. Para ulama dibunuh, kitab-kitab suci dibakar, dan masjid-masjid dijadikan benteng perang. Tidak ada tempat bagi mereka yang menentangku, serunya di hadapan pasukannya. Dan dengan itu, fitnah semakin membesar. Dunia Islam terpecah belah. Saudara melawan saudara, ayah melawan anak, dan teman berubah menjadi musuh. Tidak ada yang bisa membedakan mana kebenaran dan mana kebohongan. Di satu sisi, pasukan Sufyani bergerak dengan brutal, melenyapkan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman. Di sisi lain, kelompok-kelompok perlawanan bangkit berusaha mempertahankan wilayah mereka. Tapi fitnah telah menyebar terlalu luas, tidak ada lagi pihak yang benar-benar suci. Di Baghdad, kota yang dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan, jalan-jalan dipenuhi mayat. Di Damaskus, masjid-masjid yang dahulu penuh dengan jamaah kini berubah menjadi reruntuhan. Sementara itu, di Palestina, tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dihujani panah dan api, seakan mengingatkan dunia bahwa perang ini bukan sekadar peperangan biasa. Ini adalah ujian bagi seluruh umat manusia. Fitnah yang dijanjikan telah datang dan tak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, Sufyani tidak berhenti sampai di situ. Ketika ia mendengar bahwa Imam Mahdi, pemimpin sejati yang dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi, telah muncul di Mekah, amarahnya meledak. Tidak akan ada Mahdi selain aku, serunya dalam murka. Tanpa ragu, ia mengumpulkan pasukan terbaiknya dan mengirim mereka menuju Tanah Suci. Mereka berangkat dengan satu tujuan, menghancurkan Imam Mahdi sebelum ia mengumpulkan kekuatan. Namun, saat mereka mencapai Al-Baidah, sebuah keajaiban terjadi. Bumi tiba-tiba terbelah dan dalam hitungan detik seluruh pasukan Sufyani ditelan oleh tanah. Hanya satu orang yang selamat, bukan untuk kembali berperang, tetapi untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan tandanya. Meski kehilangan pasukan terbaiknya, Sufyani tidak menyerah. Ia tetap berusaha menantang Imam Mahdi dalam pertempuran terakhir yang akan menentukan masa depan dunia. Namun, seperti yang telah ditakdirkan, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Dalam perang yang dahsyat, pasukan Imam Mahdi akhirnya menghancurkan pasukan Sufyani. Kota-kota yang dulu berada di bawah cengkramannya mulai memberontak, dan satu persatu wilayahnya runtuh. Hingga akhirnya, Sufyani sendiri tertangkap dan dibunuh. Dengan kematiannya, fitnah besar pun berakhir. Dunia Islam akhirnya terbebas dari cengkraman tirani, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, harapan kembali bersinar. Namun, perang ini hanyalah awal dari tantangan yang lebih besar. Sebab setelah kehancuran Sufyani, Dajjal, sang penipu besar, bersiap untuk muncul, membawa fitnah yang jauh lebih dahsyat. Peperangan di Timur Tengah ini adalah salah satu tanda besar akhir zaman. Umat manusia akan diuji, dan hanya mereka yang tetap berpegang teguh pada kebenaran yang akan selamat. Misteri tentang Sufyani dan fitnah besar masih menjadi bahan kajian hingga kini. Apakah ini hanya simbol dari penguasa-penguasa zalim yang terus muncul sepanjang sejarah? Ataukah ini adalah nubuat nyata yang akan segera terjadi? Waktu yang akan menjawabnya. Ketiga, pasukan Sufyani dan tragedi di Al-Baidah. Malam itu, bulan tampak pucat di langit gurun. Angin bertiup lembut membawa aroma pasir yang menggumpal dalam dinginnya malam. Ribuan pasukan Sufyani berbaris di padang pasir, bersiap melanjutkan perjalanan mereka menuju Mekah dan Madinah. Mereka bukan prajurit biasa, mereka adalah pembantai tanpa belas kasih, utusan dari penguasa kejam yang berambisi menumpas siapapun yang menentangnya. Di hadapan mereka terbentang Al-Baidah, sebuah hamparan luas antara Mekah dan Madinah.
Tanahnya kering, berbatu, dan tampak tak berbahaya. Tidak ada yang menyangka bahwa di tempat inilah kutukan ilahi akan turun kepada mereka. Sufyani telah mendengar kabar yang mengganggu tidurnya. Imam Mahdi telah muncul di Mekah, dan orang-orang mulai berjanji setia kepadanya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi, kekuatannya tidak boleh diganggu-gugat. Maka, ia mengirim pasukan terbaiknya untuk menghancurkan Imam Mahdi sebelum pengaruhnya semakin besar. Di bawah langit merah senja, ribuan prajurit bersenjata lengkap bergerak menuju Tanah Suci. Derap kaki kuda mengguncang pasir, sementara bendera hitam berkibar di udara. Mereka yakin akan kemenangan, yakin bahwa Mekah akan mereka taklukkan, dan bahwa nama Imam Mahdi akan hilang dari sejarah. Namun, takdir sudah tertulis. Ketika pasukan memasuki wilayah Al-Baida, beberapa prajurit mulai merasa gelisah. Angin berhembus aneh, seolah membawa bisikan-bisikan yang tak terdengar. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mendung, awan hitam berkumpul di atas kepala mereka. Seekor kuda meringkik keras, menolak melangkah lebih jauh. Burung-burung yang bertengger di kejauhan mendadak terbang ketakutan, seperti merasakan sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Lanjutkan perjalanan, jangan percaya takhayul, seru sang komandan mengacungkan pedangnya ke depan. Maka dengan penuh keyakinan mereka terus melangkah, tanpa mengetahui bahwa maut telah menunggu mereka. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Awalnya hanya sedikit, seperti goncangan ringan yang disebabkan oleh derap langkah pasukan mereka sendiri. Namun, dalam hitungan detik, getaran berubah menjadi gempa dahsyat. Pasir-pasir beterbangan, bebatuan bergemuruh, dan suara mengerikan terdengar dari dalam bumi. Suara retakan yang semakin membesar. Dan kemudian, bumi terbelah. Lubang raksasa terbuka di tengah barisan pasukan, menelan mereka satu persatu. Jeritan menggema di udara ketika para prajurit, kuda, dan perlengkapan perang terhisap ke dalam kegelapan tanpa dasar. Tidak ada tempat untuk lari, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Satu persatu, mereka menghilang ke dalam jurang maut. Tubuh mereka ditelan tanpa bekas. Tanah yang sebelumnya kokoh kini berubah menjadi pusaran kehancuran, seolah marah atas kezaliman yang mereka bawa. Komandan yang tadi begitu percaya diri kini hanya bisa menatap dengan ngeri, sebelum akhirnya ia sendiri terseret ke dalam kegelapan. Dalam hitungan menit, ribuan pasukan yang hendak menghancurkan Imam Mahdi musnah tanpa sisa. Ketika debu mengendap dan bumi kembali tenang, hanya satu orang yang tersisa. Seorang utusan yang dibiarkan hidup untuk menyampaikan pesan kepada dunia, bahwa ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tubuh gemetar dan wajah pucat, ia berlari kembali ke Damaskus untuk menyampaikan kabar ini kepada Sufyani. Ketika sang tiran mendengar bahwa seluruh pasukannya telah ditelan bumi, wajahnya memucat. Tangannya mencengkeram kursi singgasananya dengan gemetar. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar kekalahan biasa, ini adalah tanda kehancurannya yang sudah dekat. Namun, meskipun hatinya didera ketakutan, kesombongannya tidak mengizinkannya untuk menyerah. Ia masih bertekad untuk melawan Imam Mahdi. Namun, waktu sudah hampir habis. Ajalnya semakin dekat. Beberapa waktu setelah tragedi di Al-Baida, pasukan Imam Mahdi mulai bergerak. Umat Islam yang selama ini tertindas oleh Sufyani bangkit dalam perlawanan terakhir. Perang pun pecah. Dan seperti yang telah diramalkan dalam banyak hadis, kejahatan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Dalam pertempuran yang menentukan, pasukan Imam Mahdi menghancurkan pasukan Sufyani. Kota-kota yang selama ini berada di bawah kekuasaan tiran itu memberontak dan melepaskan diri. Dan akhirnya, Sufyani sendiri tertangkap. Ia, yang dulu begitu perkasa, kini hanya seorang lelaki ketakutan yang tahu bahwa ajalnya telah tiba. Dalam sekejap, dunia Islam terbebas dari kezaliman. Namun, meski satu musuh telah tumbang, ancaman lain sudah menunggu di kejauhan. Dajjal, sang penipu besar, yang akan membawa fitnah yang jauh lebih mengerikan. Tragedi di Al-Baida bukan sekadar kisah peperangan. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang mencoba menentang kebenaran, bahwa seberapapun kuatnya seorang tiran, ia tidak akan pernah bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi yang menelan pasukan Sufyani menjadi saksi bisu atas janjinya, bahwa kezaliman akan selalu dihancurkan, dan bahwa kemenangan sejati selalu berada di pihak kebenaran. Apakah kejadian ini benar-benar akan terjadi di masa depan?
Ataukah ini adalah peringatan simbolis tentang kejatuhan penguasa-penguasa zalim? Waktu yang akan menjawabnya. Keempat, Imam Mahdi, lawan utama Sufyani. Di tengah dunia yang dilanda kekacauan dan kezaliman, ketika umat manusia kehilangan arah dan keadilan terasa seperti ilusi, muncullah seorang pemimpin yang telah lama dinantikan. Seorang yang dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi yang namanya bergema di hati orang-orang beriman. Dialah Imam Mahdi, pemimpin yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan, yang akan menghadapi musuh paling kejam di akhir zaman, Sufyani. Dunia Islam telah jatuh dalam kehancuran. Timur Tengah berubah menjadi medan perang yang tiada akhir. Fitnah merajalela dan manusia terpecah belah oleh ambisi, kejahatan, serta kebencian yang ditanamkan oleh penguasa tiran bernama Sufyani. Di Damaskus, Sufyani duduk di singgasananya dengan tangan berlumuran darah. Ia telah menguasai Suriah, Irak, dan sebagian besar Jazirah Arab. Dengan kebrutalannya, ia membantai siapa saja yang menentangnya, terutama mereka yang masih setia pada Ahlul Bait, keturunan suci Nabi Muhammad. Namun, di saat yang paling kelam itu, sebuah harapan mulai muncul di tanah suci Mekah. Di antara jutaan manusia yang berkumpul di sekitar Ka'bah, seorang lelaki dari keturunan Nabi Muhammad berdiri, mengumumkan bahwa waktunya telah tiba. Dialah Imam Mahdi, pemimpin sejati yang akan mengakhiri kezaliman dan mengembalikan keadilan ke dunia. Malam di Mekah dipenuhi suara doa dan harapan. Orang-orang berkumpul di sekitar Ka'bah, menangis, berlutut, dan bersumpah setia kepada Imam Mahdi. Engkau adalah pemimpin yang dijanjikan. Kami akan berjuang bersamamu, seru mereka. Maka, dengan jumlah yang masih kecil, pasukan keadilan pun terbentuk. Mereka bukan prajurit profesional, bukan pasukan kerajaan. Mereka adalah orang-orang biasa, tetapi hati mereka dipenuhi iman dan keyakinan bahwa mereka berjuang di jalan yang benar. Berita tentang kebangkitan Imam Mahdi pun menyebar bagai api yang tak bisa dipadamkan. Dari Yaman, dari Persia, dari seluruh penjuru dunia, umat Islam mulai berdatangan untuk bergabung dalam barisannya. Namun di Damaskus, Sufyani mendengar kabar ini dengan murka. Kemarahan Sufyani meledak. Ia tidak bisa membiarkan Imam Mahdi tumbuh menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Maka, ia mengerahkan pasukan terbaiknya menuju Mekah dan Madinah, berniat menghancurkan Imam Mahdi sebelum ia semakin kuat. Ribuan prajurit bersenjata lengkap bergerak melintasi padang pasir. Mereka yakin bahwa mereka akan menang, bahwa Mekah akan mereka rebut, dan bahwa nama Imam Mahdi akan lenyap sebelum ia benar-benar berkuasa. Namun, takdir sudah tertulis. Di tengah perjalanan, ketika mereka melewati Al-Baidah, sebuah keajaiban terjadi. Tanah tiba-tiba terbelah, menciptakan jurang raksasa yang dalam hitungan detik menelan seluruh pasukan Sufyani. Tak ada yang selamat kecuali satu orang, bukan untuk kembali bertempur, tetapi untuk menyampaikan pesan bahwa kehancuran Sufyani telah dimulai. Meskipun kehilangan pasukan terbaiknya, Sufyani tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, ia tetap berusaha menantang Imam Mahdi dalam perang terakhir yang akan menentukan masa depan dunia. Di dataran terbuka, dua pasukan berhadapan. Di satu sisi, pasukan Imam Mahdi dipenuhi oleh cahaya keyakinan, orang-orang yang rela berkorban demi kebenaran. Di sisi lain, pasukan Sufyani penuh dengan kesombongan dan ambisi, mereka yang hanya mengenal darah dan kekerasan. Pekik takbir menggema di udara. Pertempuran pun dimulai. Dalam waktu singkat, pasukan Sufyani mulai runtuh. Kemenangan yang dulu terasa pasti kini berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Satu persatu tentaranya tumbang, dan kejahatan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun mulai hancur di hadapannya. Akhirnya, Sufyani sendiri tertangkap. Ia, yang pernah begitu ditakuti, kini hanya seorang lelaki ketakutan yang tahu bahwa ajalnya telah tiba. Dan dalam hitungan detik, tirani pun berakhir. Setelah kejatuhan Sufyani, dunia mulai memasuki era baru. Imam Mahdi menegakkan kembali keadilan dan umat Islam bersatu dalam satu barisan. Namun, perang ini bukanlah akhir dari perjuangan, sebab setelah kehancuran Sufyani, ancaman yang lebih besar menunggu di kejauhan, Dajjal, sang penipu besar yang akan membawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Tapi kali ini, dunia tidak akan sendirian. Karena Imam Mahdi telah hadir,
Dan segera, seorang utusan dari langit akan turun untuk bergabung dengannya, Nabi Isa, sang pembawa keadilan terakhir. Kisah Imam Mahdi dan Sufyani adalah kisah pertarungan abadi antara keadilan dan kezaliman. Dalam setiap zaman akan selalu ada pemimpin kejam seperti Sufyani, tetapi akan selalu ada pula orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran seperti Imam Mahdi. Mungkin kisah ini bukan hanya tentang masa depan. Mungkin ini adalah cerminan dari perjuangan kita hari ini. Apakah kita akan berpihak kepada keadilan atau kita akan tenggelam dalam fitnah yang menyelimuti dunia? Kelima, Nabi Isa turun ke bumi dan akhir dari kezaliman. Langit gelap. Kekacauan telah mencapai puncaknya. Dunia berada di ambang kehancuran. Kezaliman merajalela. Dajjal, sang penipu besar, telah menguasai bumi dengan fitnah dan sihirnya. Pengikutnya menyebar di seluruh penjuru dunia, membawa kebohongan, menyesatkan manusia dengan keajaiban palsu. Banyak yang tergoda, banyak yang tersesat, hanya sedikit yang tetap berpegang teguh pada keimanan. Di tengah huru-hara itu, umat Islam berkumpul di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Mereka adalah orang-orang yang masih setia pada kebenaran, berjuang di saat harapan semakin menipis. Namun, Dajjal terlalu kuat. Dengan tipu daya dan pengaruhnya yang luar biasa, ia hampir tak terkalahkan. Hingga akhirnya, langit berguncang, dan sebuah peristiwa yang telah lama dinantikan pun terjadi. Di kota Damaskus, di Masjid Umayyah, kaum muslimin berkumpul dalam ketakutan. Mereka bersiap menghadapi peperangan besar, tetapi hati mereka penuh kekhawatiran. Bagaimana mereka bisa melawan Dajjal, makhluk yang penuh dengan sihir dan keajaiban yang menyesatkan? Lalu, tiba-tiba, langit terbuka. Dari balik awan, cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya menyinari bumi. Cahaya itu semakin mendekat, dan dalam sekejap, 2 malaikat turun, membawa seorang lelaki yang wajahnya bercahaya, mengenakan pakaian berwarna putih dengan rambut basah seperti baru saja keluar dari air. Orang-orang terperanjat. Mereka mengenali siapa yang turun dari langit itu. Dialah Isa Al-Masih. Nabi Isa yang selama ini mereka nantikan, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat ke langit ribuan tahun lalu, kini kembali untuk menyelesaikan misinya, menghancurkan Dajjal dan mengakhiri kezaliman. Saat mendengar kabar bahwa Nabi Isa telah turun, Dajjal murka. Ia tidak percaya bahwa waktunya sudah habis. Dengan pasukan besar yang setia kepadanya, ia bergerak menuju Palestina, tempat yang akan menjadi medan pertempuran terakhir, Lembah Lut, Elod. Di sisi lain, pasukan Imam Mahdi berkumpul bersama Nabi Isa. Wajah mereka yang semula penuh kecemasan kini bersinar dengan harapan. Mereka tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tiba, bahwa kezaliman akan segera berakhir. Saat kedua pasukan berhadapan, Dajjal berdiri di barisan depan, penuh kesombongan. Dengan tipu dayanya, ia berusaha memperdaya Nabi Isa. Namun, kali ini tak ada lagi sihir yang bisa menyelamatkannya. Nabi Isa menatapnya dengan tajam, dan dengan satu hembusan nafasnya, kekuatan Dajjal mulai melemah. Tubuhnya yang dulu dipenuhi dengan keajaiban palsu kini melemah di hadapan cahaya kebenaran. Dajjal mencoba melarikan diri. Namun takdirnya telah ditentukan. Nabi Isa mengejarnya hingga ke gerbang Lut, dekat Yerusalem. Dan di sanalah, dengan satu serangan, Dajjal tumbang. Pengikutnya panik. Mereka melihat pemimpin mereka tewas di tangan Nabi Isa, dan dengan segera mereka tercerai-berai, dihancurkan oleh pasukan Imam Mahdi. Akhirnya, kejahatan terbesar di muka bumi pun berakhir. Dengan wafatnya Dajjal, dunia memasuki era baru. Tidak ada lagi perang dan kezaliman. Tidak ada lagi penindasan dan ketidakadilan. Nabi Isa memerintah bersama Imam Mahdi membawa kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Hati manusia kembali bersih, kehidupan berjalan dengan penuh berkah, dan bumi yang sebelumnya dilanda kehancuran kini dipenuhi dengan keberkahan. Satu persatu, kejahatan yang telah lama mencengkeram dunia terhancurkan. Dan akhirnya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar terpenuhi. Namun, meskipun dunia telah kembali damai, Nabi Isa bukanlah manusia abadi. Setelah masa pemerintahannya berakhir, ia pun wafat sebagai manusia biasa, meninggalkan dunia dalam keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Tapi ini bukan akhir dari perjalanan umat manusia, karena setelah masa kedamaian ini akan datang peristiwa yang lebih besar,
tanda-tanda terakhir sebelum hari kiamat benar-benar tiba. Kisah ini bukan hanya tentang masa depan, ini adalah kisah tentang perjuangan melawan kezaliman, tentang harapan di tengah kehancuran, dan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi. Seberat apapun ujian, pada akhirnya kebenaran akan menang. Apakah kita akan menjadi bagian dari kebenaran, atau kita akan tenggelam dalam fitnah yang menyesatkan? Misteri tentang Sufyani masih menjadi bahan kajian dalam berbagai literatur Islam. Sebagian ulama menganggapnya sebagai tokoh nyata yang akan muncul di akhir zaman, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai simbol dari kezaliman dan ketidakadilan yang akan terjadi sebelum munculnya Imam Mahdi.